abanglah yang tahu. Saya hanya bisa katakan, ya benar atau tidak, abanglah yang tahu itu. Kalau saya salah, saya minta maaf sama abang. Sama Tuhan saya minta ampunan. Galau sekali pikiran abang dan hati abang. Bukan kacau ya. Apa ada gundah gulana ya. Ini mau kembali rasanya bagaimana? Nggak kembali rasanya bagaimana di sini? Kan tadi sudah ceritakan juga bagaimana ketika abang bertanya tentang siapa sebenarnya Tuhan. Dan dijawabnya ini. Bukan itu yang dijawab kan? Ya, bukan itu. Nah, bukan Yesus misalnya. enggak ya. Nah. Tapi kalau tujuannya ke saya. Pada saya. Ya. Nah itu. Ini Saya tanya nih sama Fran. Ini yang membuat kekhawatiran kami kan. Bukan, iya betul. Iya, kekhawatiran kami. Iya betul. Misalnya kami sekarang masih hidup. Kami akui bahwa Tuhan kami itu Nabi Muhammad kan. Salah, habis lagi kami ditampar. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa Ustadz bisa berani berkata begitu? Nah itu dia. Karena tidak ada. Kami dulu, ya. Saya 31 tahun lebih. Saya ini hampir 30 tahun ya, 20 tahun lebih sudah. Nggak pernah kami dibilang sama pemuka agama dulu itu dibilang bahwa siapa Tuhan? Ini tidak ada ya. Saya baru dengar ini. Makanya pemuka agama itu patut ditanyakan di mana dia sekolah. Itu abang boleh bertanya begitu karena abang mu'alaf. Seandainya abang bukan mu'alaf, langsung dibilang jangan banyak bertanya nanti kamu murtad. Pernah nggak dilarang jangan banyak bertanya? Ada nggak? Pulang mereka kan? Pulang mereka. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Hari-hari ini saya sering berkata begini. Agama boleh banyak. Nabi boleh banyak. Rasul boleh banyak. Juru selamatnya satu. Yesus Kristus. Bahkan saya tambahkan lagi. Tuhan pun boleh banyak. Karena agama Kristen punya Tuhan sendiri. Hindu punya Tuhan sendiri. Buddha punya Tuhan sendiri. Konghucu kepercayaan mereka punya Tuhan sendiri. Semua yang punya Tuhan sendiri. Boleh banyak kan? Tapi juru selamat satu. Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak nama lain. Tidak ada nama lain yang Olehnya kita diselamatkan. Olehnya kita diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus, Bang. Nah, sekali lagi karena kita sudah saudara. Kalau abang bertanya terus sama saya sudah berapa kali bang tanya. Pesan saya, abang banyak berpikir kembali kepada Yesus. Nggak ada yang bisa menyelamatkan abang. Abang mati nggak ada yang bisa menyelamatkan. Dan tidak ada yang bisa menjamin abang. Saya tidak bisa ipatkan. Di dunia ini nggak ada. Nggak ada. Kalau hari ini abang saya ini kekurangan, nggak bisa cerita kepada saya. Saya kekurangan, saya bisa cerita kepada dia. Bantulah sedikit kalau ada uangmu. Tapi selama ini dia terus minta bantu sama saya. Bantulah sedikit kalau ada uangmu. Nah berapa? Ya berapa aja lah. Dikasih, pasti kalau dia ada uang dikasih 50.000. Kalau dia banyak dikasih 100. Kalau banyak lagi dikasih 200. Tapi nantinya kita mau minta sama siapa? Nggak bisa. Ini seperti kami sering pelayanan dulu. Saya tidak kuat membawa apa-apa. Beliau yang urusan bawa. Tapi yang beli kan? Enggak. Enggak ada gitu. Sama-sama lah kita. Jalan kaki bang. Sampai ke desa ini jalan kaki. Sampai di sini gak ada orang satupun beribadah. Apa yang saya lakukan? Ini masih ada. Ini kakak masih di Muara dia nggak ikut melepet. Munti. Apa yang saya lakukan? Saya buat. Tanyakan. Dilarang. Pak Pen, janganlah begitu nanti dianggap orang gila. Udah diam. Abang diam aja di sana saya bilang. Di sini saya teriak-teriak. Tiba-tiba ada yang nyaut. Dijawab. Akhirnya datanglah beberapa orang kembali. Di si gereja ini kita beribadah akhirnya. Hanya beberapa orang. Sampai itu kita lakukan.
Jalan kaki ya. Jalan kaki saudaraku. Berdua. Sampai orang-orang tanya apa? Bilang apa? Jauh tayo dyan, kain nuan. Tinggal di sana mereka kan berdoa juga kita sebelum gereja apa. Oh dulu nggak ketemu sama abang ini ya? Nggak ketemu ya? Sampai orang-orang berkata saudaraku, sanggupnya Pak Pendi jalan kaki. Badan saya dulu nggak seperti ini ya. Iya betul. Jadi kuruslah sedikit. Sanggupnya jalan kaki. Ah ini di Majang kami. Nanti setelah dari sini naik lagi ke sana, pergi lagi. Baru sebentar di sini ada dipanggil ke Siok. Kemana Pak? Kepala desa yang jemput. Kepala desa tahu langsung diajak ke sana, dijemput, diajak ke sana. Sampai ke Sirisulat. Jadi di dalam Tuhan itu sukacita kita. Kenapa sukacita? Karena seperti tadi pujian tadi. Tahu kita. Kalau kita berdoa pakai bahasa mentawai kepada Tuhan, itu lebih mengena. Kalau kita bilang sedih, benar-benar sedih yang kita rasakan. Kita lapor sama dia. Coba kalau bahasa Jepang. Nah bisa kita. Jadi kalau abang bertanya lagi sama saya, jadi bagaimana Bang Pendi? Kembali kepada Yesus. Ya saudaraku, harus kembali ya Bang kepada Yesus. Jangan takut. Bahasa mentau, bahasa Indonesia saya sudah paham. Saya Bang ya, diancam berkali-kali, dicaci maki 9 tahun Bang. Saya sudah menjadi orang Kristen 8 tahun lebih tidak pernah berbicara sama mama. Dulu waktu saya bersaksi, saya nangis. Dia sering bilang, salah, nggak usah nangis. Memang begitu kan Alkitab sudah dibilang di dalam Alkitab. Nangis. Saya rindu sama mama saya. Saya anak tunggal Bang. Saya tidak punya adik, tidak punya abang, tidak punya kakak, tidak punya saudara. Bapak saya sudah meninggal umur 1 tahun. Nah, saya tidak diterima lagi. Bahkan masyarakat Aceh, bukan saja orang kampung, bukan saja keluarga, masyarakat Aceh membenci saya. Sebagian orang mengancam, sebagian lagi mengatakan bla 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 dengan kata-kata yang tidak pantas disebutkan oleh orang yang beragama. Tapi sepatah kata pun tidak saya balas. Kenapa? Alkitab mengajarkan, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ini tidak abang dapatkan kecuali dalam Alkitab. Seperti Bang Jamal bilang tadi, saudara saya bilang tadi, ketika kita memberi salam, dia tahu kita Kristen, suka-sukanya dijawab asal-asalan. Gimana jawab saudaraku? Misalnya shalom, bagaimana jawabnya? Shalom. Ah, Shalom. Enggak ikhlas. Tapi karena diajarkan oleh Yesus kepada saya Bang, Pendi, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Apalagi Pendi, kata Alkitab, kamu dibenci bukan karena kelakuan kamu, tapi karena percaya kepada Yesus. Apalagi kata Alkitab, berbahagialah kamu Pendi, karena nama Yesus kamu dibenci. Berbahagia. Berbahagialah kamu Pendi, karena nama Yesus kamu dicaci maki, karena nama Yesus kamu diancam. Bahkan atasmu dituduhkan perkara-perkara yang sangat besar. Berbahagia kamu Pendi ya. Rasul Paulus katakan apa? Yang bertahan sampai akhir akan mendapatkan mahkota, hadiah. Yesus juga katakan hal yang sama. Mahkota kehidupan kata Yesus. Belum pernah abangku saya menemukan ada manusia atau ada pribadi, ada nabi, ada rasul yang mengatakan aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kalian pun berada. Hanya Yesus yang berani. Hanya Yesus yang berkata seperti itu. Semua rasul hanya Yesus yang berani. Perkara-perkara yang sangat besar. Berbahagia kamu Pendi ya. Rasul Paulus katakan apa? Yang bertahan sampai akhir akan mendapatkan mahkota, hadiah. Yesus juga katakan hal yang sama. Mahkota kehidupan kata Yesus. Belum pernah abangku saya menemukan ada manusia atau ada pribadi, ada nabi, ada rasul yang mengatakan aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kalian pun berada. Hanya Yesus yang berani. Hanya Yesus yang berkata seperti itu. Semua rasul hanya Yesus yang berani. Semua rasul dalam Alkitab hanya Yesus yang berkata seperti itu. Semua nama-nama
orang yang ada di dalam Alkitab, hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Kenapa? Karena dia pemilik surga. Karena dia datang dari sana. Makanya dia tahu jalan ke sana. Kalau begitu Nabi Adam kan datang dari sana juga. Adam datang dari sana juga. Benar. Tapi Adam bukan datang dari sana. Diusir dia dari sana. Orang yang diusir mana lagi diberikan kuasa? Gak diberikan lagi. Hanya Yesus yang punya kuasa, baik di bumi maupun di surga. Yesus berkata begitu, kepadaku telah diberi kuasa. Tidak ada nabi yang berani berkata, akulah terang dunia. Ada. Hanya Yesus. Keselamatan. Akulah pintu itu, pintu keselamatan. Tidak ada. Hanya Yesus. Serius, nabi manapun tak ada yang berani berkata begitu. Rasul manapun tak ada yang berani. Utusan manapun. Hanya Yesus. Akulah terang dunia. Aku sediakan tempat buatmu. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Semua itu mudah-mudahan. Akulah jalan, hanya Yesus. Kita cari di kita mana pun ada yang berani berkata. Kita bertanya, di saat abang ada di sana, kapan abang dibantu itu hanya kapan? Karena baru masuk saja. Baru masuk banyak tadi. Baru masuk malam sudah dibantu. Yang lain hari-hari selanjutnya tidak dibantu. Tidak ada lagi ya? Apa yang dibantu? Pas masuk aja dibantu kan? Iya, tetapi banyak orang menuduh orang masuk Kristen yang dikasih uang, dikasih Indomie. Abang kan dulu Kristen. Ada nggak orang masuk Kristen dibayar? Nggak ada. Tapi orang menuduh kenapa? Yang masuk Kristen dibayar. Oh, kami menderita sekali. Nah justru abang ketika masuk ke sana, abang dapat. Yang membuat saya sayang sama abang tahu apa? Setelah di sana, abang nggak diperhatikan secara iman. Harusnya abang harus diperhatikan secara iman. Harus, wajib. Iman abang itu harus diperhatikan. Ya. Ini kita jangan bicara dulu masalah uang. Abang masih sehat kan? Nah, masalah uang itu bisa kita cari. Bisa abang cari. Saya juga percaya abang sekarang tidak mengharapkan lagi uang dari agama itu, dari sana kan. Nah, tetapi secara iman kan, ini butuh komunikasi abang dengan Tuhan. Ini butuh, dan banyak mu'alaf di Mentawai ini kendalanya yang mereka sering sekali katakan kepada saya, Bang Pendi, saya sulit sekali untuk komunikasi dengan Tuhan karena kendala dalam bahasa. Saya bilang, datang kepada pemuka agama untuk belajar. Saya bilang, saya tidak pernah mengajak mereka untuk kembali, enggak. Nah kenapa saya bilang sama Bang, Bang kembali kepada karena kita keluarga, saudara saya, dia anggap saya saudara. Nah, makanya kami tidak bisa berdoa dengan doa spontan ya. Iya. Karena di bahasa Indonesia di Al-Quran itu tidak ada. Coba kalau di Kristen, ya mau bahasa Indonesia, mau bahasa Mentawai, asal tujuannya dengan baik atau permintaannya dengan apa, mungkin terjawab. Sekarang begini ya Bang. Alkitab misalnya ya, ini Alkitab. Kita tidak bicara Alkitab lagi. Alkitab misalnya bahasa Jepang. Aku pergi ke sana dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Indonesia apa artinya? Tetap aku pergi ke sana kan? Dalam bahasa Mentawai? Anaknya aku minta. Artinya? Saya mau pergi ke sana. Ada bedanya? Hanya beda logat kan? Ada beda logat. Hanya beda logat, beda bahasa. Tapi tujuannya sama. Tujuannya sama, artinya pun sama. Artinya sama. Cuma gaya bahasa dan logatnya beda. Masa kita tidak boleh? Tuhan Yesus misalnya tidak mengizinkan Tuhan Yesus kepada kita, Pendi, kau kalau beribadah kepadaku harus pakai bahasa Jepang ya. Kami berdua tentu meninggalkan Tuhan Yesus. Betul. Karena selalu pakai bahasa. Karena Tuhan Yesus bukan untuk milik satu bangsa. Tuhan Yesus bukan milik orang Jepang. Bukan Tuhannya orang Jepang. Tuhan semua suku, Tuhan semua bangsa, Tuhan semua wilayah, semua daerah, Tuhan seluruh dunia. Makanya semua bahasa di dunia ini dia tahu, dia paham, dan dia tidak pernah mengintervensi, tidak pernah melarang. Hei Pendi dari lu dan kalian semua, Jamal dan Fran, kalau kau beribadah kepadaku harus pakai bahasa Jepang. Kita yang tinggal di pedalaman. Itu mana? Nah tentu kakak saya ini akan pergi, dia jadi Konghucu dengan dia ini. Nggak paham bahasa Jepang, nggak paham. Ya kan, jangan mati gantung diri kan. Gara-gara bahasa. Saya sempat dulu masuk Kristen berbahasa Israel ibadahnya, nggak mau saya masuk Kristen. Iya.
pulang saya ngapain kita ini? Iya. Nggak mau saya masuk Kristen. Tapi abang berpikir lah ya. Abang pikirkan baik-baik itu semuanya. Saya sayang sama abang. Karena hati abang itu, pikiran abang itu sangat galau sekali. Abanglah yang tahu. Saya hanya bisa katakan, ya benar atau tidak, abanglah yang tahu itu. Kalau saya salah, saya minta maaf sama abang. Sama Tuhan saya minta ampunan. Galau sekali pikiran abang dan hati abang. Bukan kacau ya. Apa ada gundah gulana ya. Nah, ini mau kembali rasanya bagaimana? Nggak kembali rasanya bagaimana di sini? Kan tadi sudah ceritakan juga bagaimana ketika abang bertanya tentang siapa sebenarnya Tuhan. Dan dijawabnya ini. Bukan itu yang dijawab kan? Ya, bukan itu. Nah, bukan Yesus misalnya. Enggak, ya. Nah. Tapi kalau tujuannya ke saya. Soal saya. Ya. Nah itu. Saya tanya nih sama Fran. Fran membuat kekhawatiran kami kan? Bukan, iya betul. Iya, kekhawatiran kami. Abanglah yang tahu. Saya hanya bisa katakan, ya benar atau tidak, abanglah yang tahu itu. Kalau saya salah, saya minta maaf sama abang. Sama Tuhan saya minta ampunan. Galau sekali pikiran abang dan hati abang. Bukan kacau ya. Apa ada gundah gulana ya. Nah, ini mau kembali rasanya bagaimana? Nggak kembali rasanya bagaimana di sini? Kan tadi sudah ceritakan juga bagaimana ketika abang bertanya tentang siapa sebenarnya Tuhan. Dan dijawabnya ini. Bukan itu yang dijawab kan? Ya, bukan itu. Nah, bukan Yesus misalnya. Enggak, ya. Nah. Tapi kalau tujuannya ke saya. Soal saya. Ya. Nah itu. Saya tanya nih sama Fran. Fran membuat kekhawatiran kami kan? Bukan, iya betul. Iya, kekhawatiran kami. Iya betul. Misalnya kami sekarang masih hidup. Kami akui bahwa Tuhan kami itu Nabi Muhammad kan? Mana salah, habis lagi kami ditampar. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa Ustadz bisa berani berkata begitu? Nah itu dia. Karena tidak ada. Kami dulu, ya. Saya 31 tahun lebih. Saya ini hampir 30 tahun ya, 20 tahun lebih ya. Nggak pernah kami dibilang sama pemuka agama dulu itu dibilang bahwa siapa Tuhan? Ini tidak ada ya. Saya baru dengar ini. Makanya pemuka agama itu patut ditanyakan di mana dia sekolah. Itu abang boleh bertanya begitu karena abang mu'alaf. Seandainya abang bukan mu'alaf, langsung dibilang jangan banyak bertanya nanti kamu murtad. Pernah nggak dilarang jangan banyak bertanya? Ada nggak? Pulang mereka kan? Pulang mereka.